Oke, selamat pagi. Selamat pagi juga. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Kembali lagi bersama kami di sini. Saya Arundra Saya Michelle. dan di sini kita kedatangan dengan Dr. Edwin Setiabudi, spesialis penyakit dalam, konsulen kardiovaskular Vinasim. Selamat pagi, dokter. Ya. Oke, dokter. Jadi kita di sini akan membahas mengenai apa, Cel? Penyakit jantung rematik. Penyakit jantung rematik. Oke, mungkin di Indonesia ini memang masih banyak ya, Dok, yang terkena penyakit jantung rematik dan tidak sedikit juga yang tidak tahu mengenai penyakit jantung rematik itu apa. Iya. Jadi mungkin bisa dijelaskan, dokter, silahkan. Oke, terima kasih. Yang ingin saya sampaikan pertama kali adalah terusik dengan kata rematik. Nah, jadi kalau orang Indonesia itu umumnya mengatakan kalau rematik itu identik dengan asam urat, ya kan? Nah, sehingga di sini perlu diluruskan bahwa kata rematik itu ada di dalam suatu ilmu yang disebut reumatologi, ya, ilmu tentang rematik yang isinya terdiri dari sekitar 200 macam penyakit. Nah, salah satunya adalah gouty arthritis atau asam urat, ya, yang sampai merah, sampai nggak bisa jalan. Nah, jadi kalau orang mengatakan bahwa asam urat itu rematik, betul. Tapi kalau rematik itu asam urat, belum tentu. Nah, jadi di sini kita akan melihat sisi lain dari reumatologi. Ya, ternyata reumatologi itu juga ada di antaranya yang mengenai organ jantung. Kan dengan istilah demam rematik. Dan ada dua penyakit, yaitu pertama demam rematik. Kemudian kalau demam rematik tersebut mengalami komplikasi sehingga terjadi kelainan pada struktur organ jantungnya, penyakitnya jadi berubah namanya jadi penyakit jantung rematik. Nah, di sini jadi kita ada dua definisi nih. Nah, dan kalau bicara tentang demam rematik itu bicaranya dengan umumnya kasus yang terjadi pada anak-anak. Ya, mungkin pernah mendengar kasus tentang demam rematik, ya. Jadi kalau kasus untuk demam rematik itu saat ini di dunia masih banyak ditemukan di negara-negara yang berkembang, baru berkembang atau yang terbelakang. Karena untuk negara maju, kasus demam rematik apalagi sampai ke penyakit jantung rematik itu angkanya sudah sangat kecil. Mengingat itu ada hubungannya dengan sanitasi lingkungan, higiene, dan yang penting adalah penata laksanaan. Jadi penata laksanaan untuk misalnya tindakan operasi itu banyak dilakukan di negara maju, sementara untuk negara berkembang ya dengan alasan banyak yang dipertimbangkan sehingga belum bisa menangani sampai tuntas. Ya, kemudian yang ingin saya sampaikan bahwa untuk penyakit demam rematik, ya, itu sebenarnya diakibatkan oleh kuman. Ya, kumannya adalah kuman Streptococcus beta hemolyticus grup A. Jadi kuman tersebut menginfeksi seseorang, biasanya anak-anak. Ya. Kapan kuman itu menginfeksi masuk ke dalam tubuh? Itu kalau misalnya anak yang tidak rajin gosok gigi, ya, itu satu faktornya. Terus kemudian yang kurang dalam hal ya tentunya kalau penyakit infeksi secara umum itu dari lingkungan. Jadi baik itu tubuhnya, higienisnya kurang higienis maupun sanitasinya. Dan yang biasanya penyakit demam rematik pada anak itu
ditandai dengan keluhan demam yang disertai dengan nyeri tenggorokan pada awalnya. Nah, itu bisa berulang, sembuh, terus kemudian nanti suatu saat kambuh lagi, sembuh, kambuh lagi. Kalau penata laksanaannya tidak benar, akibatnya bisa terjadi komplikasi yang menjadi penyakit jantung rematik. Oke dok, jadi mungkin saya bisa simpulkan sedikit dok, kalau penyakit jantung rematik ini memang sebuah komplikasi ataupun keparahan dari adanya demam rematik begitu ya dok? Iya. Saya mau bertanya dok, mungkin masih ada yang belum mengerti apa sih demam rematik itu dok? Bedanya dengan demam-demam yang lain itu seperti apa begitu dok? Ya, kalau bedanya dengan demam yang lain itu tentunya dari kuman penyebabnya. Jadi kuman penyebabnya tadi sudah disampaikan bahwa kumannya adalah Streptococcus beta hemolyticus grup A. Terus kemudian ini merupakan penyakit infeksi yang non supuratif. Jadi artinya bukan misalnya ada timbul nanah, bukan ya, tapi dia bisa sistemik, jadi menyeluruh seluruh tubuh dan kemudian dia bisa bersarang, berkembang di jaringan-jaringan ikat. Nah, termasuk diantaranya adalah jaringan ikat yang lokasinya di katup jantung. Ya, kenapa di katup jantung? Karena di situ kaya akan oksigen, kan di katup jantung itu dialiri darah terus ya. Nah, jadi di situ kayak oksigen dan di situ kumannya bisa kembang. Dalam keseharian saya di tempat praktek, untuk kasus demam rematik yang kronik, artinya sudah melewati fase akutnya sehingga dia memerlukan suntikan sebagai antibiotik, itu angkanya sih kalau untuk kasus dewasa jarang ya. Saat ini saya paling menangani 3 pasien lah. Ada 3 pasien yang rutin mendapatkan suntikan setiap bulan. Nah, mungkin kita ini aja lah, tebak-tebakan aja deh ya. Tebak-tebakan. Kalau itu yang disuntikan kan antibiotiknya jenis antibiotik benzathine penicillin ya, benzathine penicillin G. Nah, itu disuntiknya 1 bulan sekali ya, dan kemudian kalau misalnya ditemukan kasus demam rematik pada anak yang berusia 14 tahun. Nah, kira-kira sampai umur berapa dia disuntik? Tebak aja lah. 3 bulan. Hah? Sampai mungkin sampai dinyatakan. Ya, kira-kira aja. Jadi kira-kira kalau misalkan dia 14 tahun, atau supaya lebih seru, ini 1, 14 tahun mulai ditemukannya. Yang kedua umur 19 tahun ya. Yang ketiga umur 60 tahun. Oke, coba. Jadi 3 angka berurutan nih ya. Silahkan tebak gitu. Sebut 3 angka. Jadi yang tadi 14, 19, 60. Oke, tahun. Sebut 3 aja. Mungkin teman-teman yang lain bisa menebak juga ya, sebelum Dokter Edwin nanti menjelaskan alasannya apa dan kenapa. Kalau Ya, boleh. dari Cela, gimana jawabannya? Aduh, Cela? bagaimana ya Bun? Kan kasihan tuh kalau misalnya terus-terusan disuntik tiap bulan ya. Apa sih dampaknya kalau nggak disuntik? Sebenarnya kalau untuk suntikan demam rematik itu bagi pasien itu benci tapi rindu. Kenapa benci? Karena suntikannya sakit.
Ya, disuntikan intramuskuler ke bokong, ya, ke otot. Kemudian itu sediaan penisilin termasuk yang pekat, sehingga suntiknya harus dilarutkan dan jumlahnya jadi banyak. Nah, dengan itu ketika disuntikan pun itu bukan tanpa perjuangan. Wah, luar biasa. Ya, banyak dokter yang menolak menyuntik karena dua alasan. Satu, takut pasiennya shock anafilaktik. Ya, ingat bahwa itu adalah sediaan penisilin. Banyak yang alergi penisilin. Yang kedua, kesulitan dalam penyuntikan. Nah, kemudian bagaimana dari sisi pasien? Tadi saya sampaikan bahwa untuk menyuntik benzathine penisilin G itu bagi pasien bejitampi rindu, karena dia tidak mau disuntik, tapi kalau tidak disuntik tepat waktu maka akan pegal-pegal badannya, ya, bahkan tidak sedikit yang demam, ya, bahkan terjadi pokoknya hal-hal yang tidak enak. Nah, jadi akhirnya ada juga sih yang beberapa kali tiga pasien saya yang saat ini sedang rutin melakukan penyuntikan itu dia telat datang. Tapi setelah-telatnya pasti datang karena nggak enak. Ayo, sebut 3 angka. Kalau tadi saya sebut 14, 19, 60. Berapa? 3 angka. 3 angka. Dalam 3 periode yang berbeda. Iya. Kapan kira-kira berhenti suntikannya? Bisa nyebut ya? 5 tahun mungkin, Dok. Jadi sebut angkanya. Kalau 14 berapa? Kalau dari misal 14 berarti 19, kemudian ke dari yang 19 berapa? 19 ke 24. 24, terus kalau yang 60? 60 berarti 65. 65. Oh? Kalau aku ikut dia saja. Ya, kalau ikutnya pas benar bagus ya. Kalau ikutnya salah, masa ada yang mau ke sesuatu hal yang buruk jadi kita ngikut. Oke. Jadi secara teori dan bisa dipraktekkan itu ada rumusnya. Kalau kita mau memberikan suntikan, berikanlah sampai usia 20 tahun, ya, atau 5 tahun. Mana yang paling panjang? Ya, misalnya gini. Misalnya yang tadi pasien umur 14 tahun. Kalau dia 5 tahun berarti kan sampai 19 tahun. Tapi kalau sampai 20 tahun berarti 6 tahun. Lebih lama mana, 5 tahun atau 6 tahun? 6 tahun. 6 tahun. Jadi kalau yang 14 tahun suntiknya sampai umur 20 tahun. Kalau yang 12 tahun sampai 20. Ya. Tapi kalau yang misalnya tadi 19 tahun sampai 20 tahun dia berapa tahun? Setahun. Nah, kalau dengan dibandingkan 5 tahun lebih lama mana? Lebih lama 5 tahun. 5 tahun. Jadi dia sampai 24 tahun. Yang 60 65 tahun. Ya, jadi salah satu ya, Dok? Ya. Mana yang lebih panjang? Iya. Oke. Memangnya ada gitu pasien demam rematik akut yang usianya 60 tahun? Itu pernah saya temukan. Jadi suatu saat ada konsul dari internis senior yang merasa dia tidak tahu kenapa pasiennya usianya sudah 60 tahun tapi demam tidak turun-turun lebih dari 1 minggu dan disertai dengan nyeri-nyeri sendi, ya. Jadi kemudian ya saya datang untuk menjawab konsul, saya lakukan pemeriksaan. Nah, ternyata kriteria demam rematiknya itu terpenuhi. Jadi ada kriteria yang disebut dengan kriteria Jones, ya. Nah, kriteria Jones itu apa? Kriteria Jones itu adalah
memenuhi ini selalu direvisi ya. Jadi dari mulai kriteria Jones tahun dari sudah puluhan tahun yang lalu dan terus direvisi oleh WHO, Badan Kesehatan Dunia ya. Sampai yang terakhir kalau nggak salah ya masih di awal tahun 2000-an lah. Jadi kriteria Jones itu ada gejala mayor dan ada gejala minor. Disebut memenuhi kalau kita mendapatkan 2 gejala mayor atau 1 gejala mayor ditambah dengan 2 gejala minor. Itu yang disebut dengan demam rematik. Nah, tentunya kita ingin tahu apa sih yang disebut gejala mayor ya. Jadi gejala mayor itu adalah adanya karditis ya. Terus kemudian karditis itu ada peradangan, ada inflamasi pada permukaan otot jantung ya. Nah, kalau misalnya dalam praktek sehari-hari itu diduga suatu ada miokarditis. Miokarditis apa sih? Miokarditis itu peradangan pada otot jantung yang ditandai dengan adanya paling gambaran EKG tahikardi. Tapi tidak bisa dijelaskan bahwa ini pasien miokarditis kalau tidak ada biopsi. Nah, permasalahannya biopsi kan hanya bisa dilakukan pada pasien yang sudah meninggal. Jadi kalau miokarditis paling suspek aja lah. Ya, jadi ini juga sama untuk kriteria Jones itu didapatkan gambaran karditis. Buktinya dari apa? Dari tahikardi, terus ada gambaran tadi ya keluhan-keluhan yang kita curigai ke arah karditis, baik itu sifatnya demam, kemudian sesak nafas ya. Terus ada yang kedua gejala mayornya itu adalah untuk kriteria Jones poliartritis. Jadi nyerinya itu berpindah-pindah. Poliartritis. Kemudian bisa juga korea. Apa itu korea? Korea itu gerakan involunter. Jadi kalau kita pengen lihat ilustrasi seperti apa sih gerakan yang korea itu, kira-kira gerakannya break dance. Nah, gerakan patah-patah. Nah, seperti itu. Ya, itu salah satu dari beberapa kriteria mayor ya. Kemudian yang lainnya adalah nodul subkutan. Nodul subkutan itu ada benjolan ya yang kita bisa raba, tidak terasa nyeri ya. Dan itu biasanya ada di lengan atau bisa dicengkai juga di kaki ya. Dan yang menarik di kulitnya itu ada gambaran erythema marginatum. Nah, erythema marginatum itu artinya ada tampak lesi kemerahan, tepinya tegas. Ya. Itu kebalikan dari kalau ada tinea. Kalau tinea itu biasanya pinggirannya pucat, ya. Terus gatal. Kalau ini enggak, ini pinggirannya yang tegas. Nah, tengahnya agak pucat. Jadi itu yang disebut erythema marginatum. Kalau dari 5 kriteria mayor dari kriteria Jones itu terpenuhi, salah satu atau 2, kalau 2 itu udah pasti, kalau 1 itu kita bisa mencurigai asalkan ditambah dengan 2 gejala yang masuk kriteria minor. Nah, yang minor itu adalah adanya nyeri otot, ya, adanya mialgia, artralgia, terus kemudian ada juga keluhan demam masuk kriteria minor. Demam itu masuk kriteria minor, jadi harus terpenuhi. Terus dari hasil pemeriksaan penunjang, ya kita bisa periksa, ada periksa asto gitu kan, ya. Nah, rheumatic factor itu juga itu satu kriteria minor. Terus kemudian kriteria minor yang lainnya itu adalah dari misalnya kultur
ya kita dapatkan dari kulturnya. Nah seperti itu. Jadi untuk menegakkan demam rematik akut itu harus memenuhi kriteria Joachim. Oke. Dokter mau bertanya mungkin mengenai gejala demam rematik ini, Dok. Jadi apakah gejala demam rematik ini kan bisa menyerang semua usia? Apakah ada perbedaan gejala khas dari misal pada usia anak-anak ataupun pada usia dewasa? Mungkin dokter sepengalaman dokter, apakah ada menemukan perbedaan gejala khas pada usia gitu? Ya, kalau bicara mengenai yang datang ke tempat praktek kemudian ini biasanya sih kalau saya yang menangani kasus-kasus dewasa itu dapatnya refer atau lanjutan dari dokter anak ya, karena memang angkanya paling tinggi itu di kasusnya pada anak. Nah kalau anaknya kan kalau di Indonesia itu patokan anak itu saat ini kalau tidak salah di usia 14 tahun, walaupun batasan itu tiap negara berbeda. Kalau di Amerika bahkan 20 tahun masih masuk ke pediatri, ke bagian anak ya, ke pediatri. Nah, jadi itu yang terbanyak. Terus kenapa kok banyak di anak? Tadi jawabannya sudah sekilas saya sampaikan bahwa kalau anak itu kan senang ngemut permen ya, senang yang manis-manis, terus mungkin tidak terbiasa gosok gigi, tidak rutin, sehingga resiko tertular itu tinggi ya. Kemudian kalau pada dewasa sih itu biasanya secara kebetulan aja, karena jarang orang dewasa yang baru sudah tua baru didapatkan demam rematik. Kalau untuk penyakit jantung rematiknya sendiri mungkin ada gejala tertentu nggak? Kayak yang khasnya gitu? Ya, jadi sebelum ke jantung rematik, mungkin saya tuntaskan yang demam rematik akut dulu, bahwa ternyata untuk kalau kita menemukan demam rematik akut, itu penata laksanaannya adalah pemberian antibiotik ya. Antibiotiknya banyak pilihannya ya. Yang drug of choice itu adalah penisilin ya, dan drug of choice itu penisilin. Dan di sini kita tahu bahwa penisilin itu sekarang susah ya. Penisilin susah. Kalau ditanya apa sih drug of choice dari demam rematik akut, jawabannya adalah penisilin G, benzatin penisilin. Tapi yang ada sekarang di pasaran itu adalah penisilin yang prokain ya. Nah kemudian dosisnya cukup single dose. Jadi kalau untuk orang dewasa ya 2,4 juta international unit single dose aja sudah cukup. Nah, untuk menangani kasus akutnya. Selain itu diberikan simptomatik, jadi misalnya anti demam dan sebagainya. Tapi kalau untuk obat misalnya tidak tersedia sediaan yang suntikan atau karena alasan tertentu, maka kita bisa berikan sediaan oral. Nah di sini pilihannya untuk demam rematik akut itu bisa pilih amoxicillin ya. Amoxicillin saya rasa dosisnya disesuaikan. Dosis anak dan dewasa berbeda, tetapi kalau untuk dosis dewasa itu pokoknya amoxicillin bisa diberikan setiap 8 jam, jadi 3 kali, dosisnya 500 sampai 1000 ya, bisa 1000 mg per hari. Pokoknya maksimal dosnya itu adalah 3 gram ya, 3 gram. Jadi kalau 3 gram berarti 3 kali 1000 ya. Itu maksimal dos ya, disesuaikan dengan berat badan. Kalau berat badannya standar 50 kilo mungkin 3 kali 500 juga cukup. Nah selain amoxicillin itu kita amoxicillin ini diberikannya kalau bisa sih
pemberiannya 10 hari. Ya, 10 hari itu diberikan untuk mengeradikasi kuman yang akut. Nah, kalau amoksisilin tidak tersedia, boleh yang lain. Yang lain adalah eritromisin. Eritromisin ini sekarang jadi populer semenjak adanya COVID kan. Jadi banyak golongan makrolid itu banyak yang menggunakan azitromisin. Nah, ini eritromisin juga sama makrolid. Nah, kalau untuk eritromisin ini dosisnya bisa 4 kali 250 itu sebenarnya udah cukup untuk orang dewasa ya. Terus kemudian diberikan selama 10 hari. Nah, ada yang menarik mengenai eritromisin ini. Yang menariknya adalah pertama, kita bisa menggunakan eritromisin sebagai pilihan kalau yang bersangkutan alergi penisilin. Ya, alergi amoksisilin, ya udah kasih aja eritromisin. Yang kedua, ternyata eritromisin ini bisa dipakai untuk demam rematik yang sudah kronik. Ya. Jadi misalkan yang tadi kita bahas bahwa dia digunakan sampai umur 20 ya, atau 5 tahun, mana yang lebih panjang, itu bisa menggunakan eritromisin. Dosisnya pun kecil. Untuk orang dewasa cukup 2 kali 250. Jadi tiap hari aja tuh selama 5 tahun. Kalau untuk anak-anak ya disesuaikan ya, dosis anak-anak itu biasanya 30 sampai 50 mg per kilogram berat badan per hari. Boleh diberikan kalau akut itu 4 dosis. Tapi kalau untuk yang kronik ya cukup 2 kali ya 2 dosis. Nah, terus kemudian ada nggak yang lain? Ya sebenarnya antibiotik yang lain bisa-bisa aja diberikan, tapi yang pasti sih drug of choice-nya adalah tadi penisilin, kemudian azitromisin, kemudian eritromisin dan azitromisin. Azitromisin masih menggolongan makrolid. Oke, jadi kalau azitromisin itu diberikan kalau dalam keadaan akut. Jadi gini, kita kalau beli azitromisin itu 1 tablet, itu sediaan tablet. Itu 1 tablet 500 mg. Nah, ke apotek belinya cukup 3 tablet. Tapi 3 tablet ini harus habis dalam waktu 5 hari. Jadi caranya hari pertama berikan 500 ml, hari kedua belah cukup setengah tablet, hari ketiga setengah tablet, hari keempat setengah, hari kelima setengah. Jadi dengan 3 tablet cukup untuk 5 hari. Untuk demam rematik akut itu sudah cukup. Oke, nah jadi tadi kembali ke pertanyaannya, bagaimana dengan demam penyakit jantung rematik. Nah, kalau penyakit jantung rematik adalah komplikasi dari demam rematik akut atau demam rematik yang mengakibatkan adanya kelainan struktur dari organ jantung, terutama adalah katup. Ya, katup di sini yang bermasalah biasanya katup mitral, walaupun bisa juga di katup yang lain. Nah, katup mitral ini disusupi oleh streptococcus yang dia masuk ke jaringan ikat, tinggal berkembang biak di sana, sehingga katupnya mengalami kondisi yang rigid, kaku. Ya, kita mengenal ada yang disebut dengan mitral stenosis. Jadi yang terbanyak itu ya. Jadi apakah hanya mitral stenosis? Bisa mitral insufisiensi juga atau mitral regurgitasi ya. Jadi dulu disebutnya insufisiensi, sekarang namanya regurgitasi, sama aja. Jadi mitral regurgitasi maupun mitral stenosis.
Jadi diawali dengan adanya inflamasi pada katup, kemudian terjadi proses fibrosis di jaringan ikatnya sehingga menyebabkan kaku, sehingga kontraktilitas dari katup-katup tersebut menurun sehingga terjadilah mitral stenosis ya. Kalau stenosis itu cenderung permukaannya itu jadi luas, permukaannya mengecil ya, jadi mitral valve areanya kecil, kaku. Tapi kalau regurgitasi justru kebalikan, jadi si katupnya longgar. Nah, jadi ada kerusakan jaringan ikatnya malah di katup yang menyebabkan dia mungkin putus si penggantungnya. Nah itu. Nah kemudian apa yang menarik dengan penyakit jantung rematik? Pada penyakit jantung rematik tidak lagi dibutuhkan antibiotik. Ya, tidak lagi dibutuhkan antibiotik, dan pada jantung rematik khususnya adalah mitral stenosis ya, sangat umum kalau didapatkan gambaran kelainan jantung yang lain. Misalnya apa? Misalnya atrial fibrilasi. Pokoknya ingat, kalau ada atrial fibrilasi, langsung orientasi kita pertimbangkan, jangan-jangan ini adalah MS, mitral stenosis, pada RHD, rheumatic heart disease ya, atau penyakit jantung rematik. Tuh. Nah, kemudian kalau tidak dapat antibiotik, dia obatnya apa? Ya, pokoknya apapun sesuai dengan simptom yang muncul. Karena biasanya simptomnya bisa ya entah itu jadinya gagal jantung, heart failure, atau bisa juga tahikardi dan sebagainya. Itu bersifat seperti itu. Ada nggak upaya preventif ya yang harus diberikan kalau misalnya pasiennya ternyata terbukti mitral stenosis? Jawabannya ada. Pada pasien dengan penyakit jantung rematik itu wajib diberikan oral antikoagulan. Apalagi kalau misalnya mitral stenosis disertai dengan atrial fibrilasi, ya sudah, itu sudah pasti oral antikoagulan ya. Seandainya tidak ada atrial fibrilasi pun, kalau mitral stenosis itu harus diberikan oral antikoagulan. Dan uniknya, oral antikoagulan yang diberikan itu hanya yang masuk ke dalam guidelines itu hanya dari warfarin. Jadi nggak bisa, misalnya saat ini belum diakui secara resmi kalau kita menggunakan novel oral antikoagulan ya, seperti rivaroxaban atau apixaban atau yang lain. Nah, baru sebatas wacana. Jadi harus warfarin. Itu ya kalau untuk penyakit jantung rematik. Mau bertanya dok, kalau itu kan mengenai pencegahannya komplikasi dari penyakit jantung rematik. Saya mau bertanya kalau dari demam rematik sendiri dok, bagaimana, apakah bisa dicegah sehingga bisa tidak sampai ke penyakit jantung rematik, ataukah demam rematik akan selalu menjadi penyakit jantung rematik? Ya, jadi yang pertama kita kembali lagi ke start awal bahwa demam rematik itu adalah penyakit infeksi. Nah, artinya kalau kita bisa menjaga higiene dan sanitasi lingkungan, maka tidak akan kena. Sekarang karena itu penyakit infeksi dan kita tidak mau komplikasi, maka harus lalui fase demam rematik akutnya dengan baik. Berikan antibiotik yang adekuat. Kalau berhasil dilalui dengan baik, kan belum terjadi komplikasi, maka tuntaskan upaya preventifnya dengan mengeradikasi kuman yang adekuat. Jadi yang tadi itu yang pakai hitungan sekian tahun. Jadi kalau itu dilakukan, ya insya Allah tidak terjadi komplikasi. Jadi artinya
untuk penyakit jantung rematik, mencegahnya obati yang betul demam rematiknya. Nah, untuk demam rematik, mencegahnya sanitasi lingkungan dan higiene yang baik. Jadi demam rematik beneran bisa sembuh total begitu ya? Bisa. Kemudian kalau untuk penyakit jantung rematiknya sendiri, apakah bisa benar-benar sampai sembuh total atau bagaimana? Ya, jadi kalau namanya juga sudah terjadi kerusakan struktur jantung. Artinya kalau mau sembuh, ya struktur jantungnya kembalikan, gitu kan. Nah, ada cara untuk memperbaiki struktur jantung. Sebutlah katup mitral. Ya, jadi caranya ada dua. Yang pertama adalah mitral repair, ya, mitral valve repair. Jadi diperbaiki, dijahit, ya, diperbaiki supaya bentuknya jadi normal kembali. Yang kedua adalah mitral valve replace, diganti. Nah, jadi diganti katup mitralnya. Nah, kemudian itu untuk mengembalikan struktur jantung. Nah, untuk kasus penyakit jantung rematik yang sering menimbulkan masalah itu adalah kondisi mitral stenosis. Jadi kalau mitral stenosis, maka penata laksanaan secara operatifnya itu ada suatu metode yang disebut dengan metode balonisasi. Balonisasi katup mitral itu adalah istilahnya BMV bisa, ya, terus MBV, jadi mitral balon valvuloplasti gitu. Nah, tapi yang populer adalah metodenya disebutnya Inoue balon. Ya. Inoue balon itu nama dokter Jepang. Dia yang menemukan suatu balon dimasukkan secara kateter, ya, kateterisasi lewat vena femoralis. Ya, jadi kita bayangkan katup mitral di sebelah mana? Di sebelah kiri apa kanan jantung? Kiri, ya, sebelah kiri jantung kan? Oke. Nah, jadi kita masukkan kateter dari vena femoralis masuk ke atrium kanan, ya. Nah, atrium kanan kemudian itu dilakukan penetrasi, ya, dengan cara kateterisasi tadi, penetrasi menembus septum masuk ke atrium kiri. Nah, setelah masuk ke atrium kiri, kemudian balonnya dimasukkan ke mitral yang mengalami stenosis, kemudian ditiup. Nah, dengan ditiup berarti yang tadinya sempit jadi lega. Nah, kalau sudah ditiup, ya tentunya diukur seberapa yang diperlukan. Kemudian balonnya kembali lagi. Nah, selesai. Itu dengan cara tadi, ya. Jadi kita mengatasi kelainan katup mitral yang asalnya stenosis supaya didilatasi. Apakah mungkin jadinya jadi regurgitasi? Ya pasti. Kalau jadinya regurgitasi. Dok, kalau sudah dilakukan ballooning tadi, apakah bisa total 100% lebar terus atau bisa ada kemungkinan jadi stenosis kembali? Ya, itu kita mengatasinya secara mekanik. Jadi artinya kalau memang kan fase kumannya sudah dilewati, ya, urusan antibiotiknya sudah selesai. Nah, sekarang sudah tidak pakai lagi antibiotik. Nah, sekarang urusannya mekanik.
Ya kembali lagi kalau misalnya ternyata sudah dilebarkan dan itu kan jaringan ikat, mestinya permanen. Nah yang menarik itu adalah metode Inui balon ini ya sampai saat ini belum masuk ke BPJS ya. Jadi untuk di Indonesia itu masih jarang dilakukan. Nah, terus kemudian di negara yang dulunya lebih istilahnya Indonesia masih lebih maju, tapi sekarang negara tersebut sudah juga menyamai kita, itu adalah Vietnam. Ya. Di Vietnam tidak ada lagi kasus RHD yang memerlukan Inui balon. Kenapa? Karena dia dapat support dari mantan penjajahnya ya, dari Prancis. Itu support alat, ada program yang jadi bisa menggunakan Inui balon itu. Jadi kalau di Vietnam malah nggak ada. Kalau di Indonesia RHD banyak. Mungkin mau bertanya lagi dok, kalau sebagai dokter umum nih, kan penyakit demam rematik dan penyakit jantung rematik kan memang berkaitan. Nah bagaimana kalau untuk sebagai dokter umum kita masih bisa lakukan tata laksana sebagai dokter umum, dan batasannya bagaimana kita harus melakukan rujukan ke dokter spesialis? Ya, jadi yang pertama diagnosa awal dan terapi yang awal itu sangat dianjurkan, bahkan sifatnya wajib itu dilakukan oleh dokter spesialis. Ya, tapi untuk awal aja. Nanti kalau sudah di istilahnya kalau seorang dokter umum kan konsul. Nah, kemudian pasien dengan membawa surat konsul tersebut diperiksa dan ditata laksana oleh dokter spesialis. Nah, setelah dilakukan penata laksanaan dan dinilai sudah stabil, diagnosa sudah tegak, terapi stabil, tinggal melanjutkan, maka selayaknya dokter spesialis tersebut mengembalikan jawaban konsul dan untuk seterusnya ditindaklanjuti oleh dokter umum. Ya, jadi kalau kayak tadi masalah penyuntikan penisilin setiap bulan, ya saya rasa itu dokter umum pun berhak melakukan, asal jangan yang membuat diagnosa dan keputusan terapi di awal. Kalau melanjutkan silakan. Ya, terus kalau kapan nih harus dirujuk, ya sesuaikan. Contoh misalnya pasien pada penyakit jantung rematik yang sudah tegak diagnosanya, tapi kemudian dia muncul keluhan yang secara klinis cukup heboh gitu, misalnya gagal jantung, ada AF yang rapid, ya itu tentunya harus dirujuk ke rumah sakit dan nanti diputuskan oleh dokter yang dirujuknya apakah perlu tindakan dan bagaimana penata laksanaan selanjutnya. Kalau sudah berhasil teratasi, pasiennya dikembalikan, silahkan dikelola lagi. Kalau ini kan semua bermula dari demam rematik yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus tadi ada ya. Nah, dan sering menyerang pada anak-anak. Apakah di Indonesia ini ada vaksin dok pada anak-anak untuk mencegah penyebab dari bakteri Streptococcus itu? Ya, saya rasa kalau untuk khusus vaksin Streptococcus sih nggak ada ya. Nah, saya belum tahu ada vaksin khusus untuk demam rematik gitu, belum ada. Tapi ya secara umum pokoknya itu infeksi cegah aja dengan gaya hidup yang sehat. Higienitas tadi ya dok ya. Mungkin dari Cela, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Atau bisa dari teman-teman, bisa dicek dari HP? Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya. Paling ini sih sebenarnya kan di
Indonesia ini paling banyak mitos. Oke. Paling mau tanya, bener nggak sih ini mitosnya gitu, sama faktanya itu sebenarnya gimana? Yang pertama mungkin penyakit rematik disebabkan karena sering mandi malam atau di ruangan ber-AC atau cuaca dingin, itu bener atau enggak? Jadi itu kembali lagi, kalau kita konotasikan bahwa rematik itu adalah gouty arthritis, ya. Rematik itu adalah akibat asam urat yang tinggi. Jadi yang pernyataan tadi itu bukan mitos, itu fakta. Faktanya apa? Ternyata dari penelitian didapatkan bahwa serangan pertama gouty arthritis itu akibat udara dingin. Serangan pertama, ya, bukan selalu seperti itu. Jadi kalau udara dingin itu diterjemahkan atau diaplikasikan bisa juga dengan mandi malam. Nah, jadi itu hanya pertama aja. Untuk selanjutnya mau mandi siang juga bisa aja kambuh, ya. Jadi yang tadi itu faktanya ternyata itu hanya untuk serangan pertama. Mungkin yang selanjutnya, nyeri sendi disebabkan karena asam urat yang melimpah, apa saja benar? Iya, jadi kembali lagi tadi sudah disampaikan bahwa kalau asam urat tinggi itu adalah rematik, betul. Tapi setiap rematik itu adalah asam urat, salah, ya. Jadi nyeri sendi nggak melulu penyebabnya karena asam urat, mungkin karena penyakit yang lain. Jadi misalnya karena rheumatoid arthritis, karena ada misalnya SLE atau yang lainnya. Jadi tadi nggak mesti itu adalah asam urat. Kemudian reumatik dapat disebabkan oleh karena makan sayur-sayuran hijau dan kacang-kacangan. Iya, itu yang tadi ya, yang gouty arthritis. Jadi untuk gouty arthritis itu dicetuskan oleh makanan tertentu. Nah, kan kita tahu bahwa itu adalah masuknya ke metabolisme asam urat itu, uric acid itu adalah purin, ya. Jadi dari protein kemudian degradasi, akhirnya ampasnya itu adalah purin. Nah, semua makanan mengandung purin kecuali buah-buahan. Dan makanan juga itu ada kelas-kelasnya. Kalau kita pakai hitungan berapa banyak kadar asam urat yang terkandung dalam 100 gram makanan, itu beda-beda, ya. Jadi yang kelas paling tinggi itu yang kelas A, itu misalnya jenis makanannya adalah tape, ya, sesuatu yang difermentasi. Terus kemudian seafood, ya, seafood itu masuknya di kelas A, itu tinggi. Kemudian di sini seafood itu pengertiannya selain ikan, ya. Jadi udang, kerang, kepiting, cumi itu masuk. Kemudian di kelas B itu ada daging merah, ya, daging merah itu di kelas B. Dan jangan lupa di kelas B itu ada sayur-sayuran. Nah, jadi tidak semua sayuran yang mengandung asam urat tinggi itu sebenarnya ada 4 jenis sayuran. Nah, itu melinjo, terus kemudian brokoli. Nah, pasti semua suka makan brokoli, ya. Iya, brokoli itu asam uratnya tinggi. Brokoli, terus kemudian kangkung, bayam, itu juga termasuk yang asam uratnya tinggi. Nah, kemudian di grup C, jadi yang lebih rendah lagi, ya, yang lebih rendah lagi itu di situ ada daging ayam, ikan, ya, telur, terus kacang-kacangan. Jadi kacang-kacangan nggak masuk yang grup B, itu di grup C. Nah, terus kemudian grup D itu yang paling rendah, itu malah tahu tempe, ya. Kalau tahu tempe itu paling rendah. Nah,
Tapi ada suatu hal yang unik, bahwa ternyata untuk timbulnya gout itu pencetusnya atau dicetuskan oleh reaksi individu, nggak sama tiap orang. Ada orang makan buncis cuman satu langsung. Ada orang yang makan sebutlah misalnya kacang Bogor gitu, ya. Padahal kalau lihat di teori kacang Bogor itu adanya di kelas D. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak sama. Tadi teori tinggal teori, pelaksanaan pasien sendiri yang merasakan makan apa yang menyebabkan asam uratnya kambuh. Kemudian sendal reumatik dengan tonjol-tonjolan untuk memijat titik tertentu pada telapak kaki itu dapat menyembuhkan penyakit reumatik. Itu apakah benar? Enggak ya, kalau itu masuknya ke dalam terapi alternatif. Jadi kalau terapi alternatif itu bukan salah, tapi terapi alternatif itu adalah suatu upaya dari seorang pasien yang sudah menempuh terapi definitif yang seharusnya semua sudah diikuti, tetapi hasilnya masih belum seperti yang diharapkan. Daripada tidak diobati, apa salahnya kalau menggunakan terapi alternatif? Jadi jangan dibalik, jangan terapi alternatif dulu, baru kemudian terapi yang definitif. Sama penyakit reumatik itu adalah penyakit keturunan, apakah itu benar? Ya, tidak semua. Ada yang diturunkan ada, ya, tapi tidak semua. Baik, dokter, mungkin untuk terakhir, untuk penutup, mungkin dokter bisa menyimpulkan dari demam reumatik dan penyakit jantung reumatik, dokter. Silakan. Iya, jadi saya ingin sampaikan sekali lagi mengingatkan kepada kita semua bahwa ada suatu penyakit infeksi yang bisa berdampak kepada organ jantung yang kita kenal dengan nama demam reumatik, dan itu harus ditangani dengan baik menggunakan antibiotik. Karena kalau tidak tertangani dengan baik, nanti akan terjadi komplikasi menyebabkan kerusakan struktur organ jantungnya, dan itu berubah menjadi disebut penyakit jantung reumatik. Kalau sudah terjadi penyakit jantung reumatik, pengobatannya harus disesuaikan dengan keluhan dan umumnya dilakukan tindakan secara mekanik, jadi secara operasi. Dan tentunya kita sebagai warga masyarakat hendaknya tahu mengenal kedua macam penyakit ini dengan baik, tujuannya agar mencegah diri kita maupun keluarga dari penyakit-penyakit yang pastinya akan merugikan baik secara medis, secara ekonomi mungkin ya, dan juga yang pasti akan bisa mempengaruhi masalah dari kelangsungan hidup kita ya. Jadi Allah itu sudah menentukan usia, tidak bisa ditawar. Tetapi dengan cara bagaimana kita menghabiskan sisa usia itu adalah pilihan. Jadi pilihlah untuk tetap hidup sehat agar kita bisa beribadah dan menghadapi sisa usia itu dengan kondisi yang tetap sehat. Baik, dokter. Terima kasih banyak Dokter Edwin atas kesempatannya pada kali ini, perbincangannya yang sungguh menarik. Untuk teman-teman juga diingat pesan dari Dokter Edwin tadi untuk selalu jaga kesehatan ya, untuk menjalani sisa kehidupannya dengan enak. Ya. Oke, terima kasih semuanya.